baterai. Enggak. Titik strip. Gimana Pak? Itu apa? Oh, titik strip. Nah, saya kan itu contoh. Kemudian visual berikutnya melalui asap. Asap. Dua orang buka ke udara, set, tutup, titik. Buka panjang, tutup, strip. Visual dari jarak jauh. Jadi ada cahaya, ada asap, ada dan lain sebagainya. Kalau audio sekarang, audio bisa pukulan, tok, torok. Untuk stripnya itu 3 berturut-turut, torok, tok, torok, atau kawat panjang dipukul, tik, tik. Ingat ada apa namanya? Ada ketika ada ketukan itu kan dia mengalir. Gitu. Tik, 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 tik. Perbandingannya 1:3. Strip itu 3 berturut-turut. Sama kayak kakak-kakaknya bilang buang air. ini bisa juga. Bisa. Contoh ya. Titik strip. Titik strip. Titik strip titik. Coba Ya. gimana, Pak? Dan di dalam ilmu spionase melalui kedipan mata. Pernah itu, coba sampean lihat apa itu cara ada seorang spionase apa itu ada yang tertangkap di Perang Dunia Kedua. Dia memberitahu kepada negaranya untuk menyerang pada koordinat itu dengan kedipan mata. Nah, Sama tapi pukulannya 3, satu 1 berarti titik. ini agak panjang gitu. Oh iya. Kemudian yang lazim biasa digunakan pakai fluid. Kemudian yang terakhir mesin telegraf. Tek 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 tek. Dipakai HT juga titit 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 titit. Kayak HT. Kemudian berkembang, telegraf itu dijadikan alat komunikasi citizen band melalui jalur orari, organisasi radio amatir, untuk menghubungkan satu kota dengan kota lain. Makanya di orari itu salah satu untuk mendapatkan keahliannya itu harus menguasai Morse. Dan tingkatan-tingkatannya itu hampir sama pramuka, dengan pramuka sama persis. Ada penggalang, ada penegak, ada siaga. Gitu. Sama persis. Jadi yang siaga itu masih Yankee Delta, YD Yankee itu Indonesia, D itu Delta itu tingkatan, masih siaga. Yankee Charlie berarti dia masih penggalang. Yankee itu Indonesia, Charlie itu tingkatan penggalang. Yankee Bravo berarti sudah penegak. Kalau penegak yang kuning itu, Pak? Ya, kuning. Tapi untuk orari enggak, itu hanya tingkatan kemahiran. Oh, iya. Terus habis penegak ada lagi, gak ada ya? Pandega, usia 21 sampai 25. Yang pandega itu harus gimana? Oh, macam-macam. Jadi dia aplikasi. Beraplikasi by project. Beraplikasi by project. Jadi kalau adik-adik penegak itu sik ya merencanakan aja, ini malah jadi Pak Pimpro, pimpinan proyek. Proyek berbasis kemasyarakatan. Contoh pengabdian masyarakat, terus apa itu membuat jembatan untuk warga masyarakat, kemudian pengabdian penelitian dan lain sebagainya. Dan itu berat. Lek ngasuh arek pandega itu berat. Bina pandega itu berat. Berarti ya itu mang.
Kalau terjebak sedikit jadi penegak, kakean kegiatan yang outdoor kayak gini, terus camping, terus pioneering kok malah kayak penggalang, nah, kan gitu. Istilahnya gitu. Jadi harus lebih detail daripada itu. Jadi kalau misalkan dalam satu materi gitu ya, penggalang itu dikenalkan morse, sama-sama morsenya. Misalkan antara penggalang, penegak dan pandega ya, Iya. materinya sama morse. Ketika di penggalang itu dikenalkan dengan fluid, penegak dengan bendera. Oh, Bendera. iya, yang gini. Bukan, itu semapur. Oh, semapur. Kalau bendera dengan dengan morse, posisi begini ya, bendera posisi di sini. Kalau segini itu titik, stripnya itu ke atas. Berapa benderanya? Satu. Satu. Contoh berarti kalau titik strip atau A, Kembali lagi. Bang. ya kembali nol kan. Iya. Saya ulangi lagi, titik strip nol, berarti A. Apa? Itu contoh penegak. Pandega dengan berbagai alat, mulai peluit, cahaya, opo, dia harus bisa mulai mengenal manfaatnya, kegunaannya dan lain sebagainya juga harus ditelaah. Berat nggak sih ambil pandega? Misalnya morse, wah nggak hafal loh, nggak hanya hafal, kamu harus bisa menelaah gini sejarah opo, termasuk semapur. Kamu tahu sejarah semapur? Siapa sing nyiptakno? Siapa, Pak? Oh, semapur beda. Enggak. Jadi justru orang Prancis tuh yang menciptakan itu. Nah, semapur itu hanya digunakan oleh Dinas Angkatan Laut dan Pramuka. Angkatan Laut antar kapal. Kebetulan saya waktu penegak itu pernah diadu dengan kebetulan krunya KRI Nanggala itu loh yang meninggal. Yang meninggal kemarin. Ya betul. Salah satu krunya itu pernah waktu itu beliau masih juru isyaratnya kapal Nanggala, pangkatnya waktu itu apa ya, Sertu kok ya, waktu itu masih Sertu. Jadi kebetulan di Lanal Malang diadu saya. Sana juga gini. Alhamdulillah equal sama, bisa menyelesaikan. Alhamdulillah. Itu pengalaman nih. Jadi ceritanya, letak perbedaannya adalah mungkin materinya sama, tetapi derajat kisi-kisi, silabus, bahkan pendalaman materi ketika tingkatannya lebih tinggi ya harusnya lebih dalam. Begitu, Tante. Ya, Om. Iya, makasih. Iki gak ono sing nyanyi-nyanyi, gak nggawa anu ya salon kecil. Golek ketenangan loh. Oh, golek ketenangan. Ya aku golek keterangan iki. Tenang sih. Nek cari kegelapan di sebelah sana, kita cari keterangan di sini. Keterangannya di bawah. Ini konsepnya kayak LPG. Iya, LPG tapi tanpa selang. Kalau Gunung Kawi itu sejarahnya gimana, Pak? Ya, Om. Sejarahnya Gunung Kawi yang dimaksud gimana? Oh iya, 3 gunung ini termasuk Gunung Purba ya, tapi yang lebih konon Gunung Kawi lebih tua. Lebih tua dari 3 gunung yang ini. Betul. Dan dulu di zaman prasejarah ini semua aktif. Makanya di dalam lintasan sejarah itu Malang kurang begitu menonjol. Karena apa? Karena ini banyak gunung berapi nih. Kita posisi di tengah-tengah tuh.
Persis. Katanya Bromo itu kan letusan dari apa? Yang Bromo sekarang dijadikan tuh tempat wisata itu letusan dari gunung apa terus jadi Bromo gitu. Oh, anu, Semeru. jadi Gunung Bromo itu dulu kan gede gitu kan. Kemudian ada Joko Kendil, ya kan gitu. Ya itu kan cerita hikayat aja lah, Cerita rakyat. cerita rakyat. Oh, bukan aslinya kayak gitu. Tetapi konon kabarnya itu ada letusan besar sehingga dia mengangkat separuh bagi 2/3 bagian dari gunung itu. Jadilah Bromo. Jadilah Bromo, sehingga kawahnya gede. Tapi itu di zaman purba. Zaman Dino. Hmm? Zaman Dino. Dinopati Jalal. Dino itu tadi Dino, yang dekatnya Polsek. iya. Dino Park. Dino Park. Sampean di bagian humas ya? Iya Pak. Mantap. Berarti kayak Pak Babin. Humas. Babin betul. Berarti humas beda Coba. anu ya. Binmas beda ya. Humas sendiri sekarang ya. Binmas beda sama Humas. Kalau di Binmas yang Saka Bayangkara Iya, Saka Bayangkara. Ya. Aktif di kono ya? aktif Pak. Bayangkara aktif ya. Saka Bayangkara aktif. Pendidikan tahun piro sampean? Saya 2017. 17. 2016. Di SPN di SPN Bangsal, Bangsal. Mojokerto. Umum berarti ya. Iya. Mantap. Tapi lek umum iku apa ana di Brimopno dhisik juga setelahnya itu. Ya kebetulan ada yang Pak, di Brimopkan. Sampean enggak? Enggak kena. Oh, Teman saya 100 orang. 100 ya. 100 orang. Satu enggak jadi. Jadi 99 Oh. terus dinamakan kok Asmaul Husna. Gara-gara kayak Asmaul Husna ya, Iya. songo-songo ya. Terus ya, penempatan pertama memang sana Penempatan langsung ke Sumenep. sampean Iya, sampai sekarang. sampai sekarang. Enak langsung cedek omah ya. Rumahnya Pamekasan malah, Pak. Nah, ya kan hitungannya sih Aduh, timbangannya Pak. puso ayo kan. Iya sebenarnya. Iya enak. kan? Kan ada orang sing di Papua enggak? Ada yang di Papua. Kena Papua ya. Orang Pamekasan ada. Ada ya? 5 orang kalau nggak salah. Nangis Di Papua. kon. Nangis. Salah ngono kena Polres Yahukimo. Kon wis bendina nyekeli AK47 M16 kalau ngene SS1 ya. Ngene terus ndelilek ngene. Iya bener loh. Bener. Soalnya sering diserang di sana itu Yahukimo itu. Sama apa jenenge iku Sukri. Suku Kriwul. Sukri. Iya, suku Kriwul. Itu lampu apa? Lampu rumah. Lampu jalan. Yang Berarti kuning. penempatan langsung di Humas atau pasti Sabara kan ya? Sabara 2 Pasti. tahun. 2 tahun pasti. Baru itu kan baru ke Iya. lalu lintas ke Iya. fungsi yang lain kan. Ono sing nang Intel. Ada di Intel, Pak. Macam-macam sudah dipincar itu. Tapi saya ditarik Kapolres itu. Di Humas kekurangan anggota terus diambil dari Sabara. Saya yang diambil. Yo. Wah, enak tambahan ya. Iya. Nyuwante. Nggih konten apa gaya anu Nggih apa konten. gaya anu. Nggih inovasi digital atau visual. Silakan makan Mbak, sengaja kita sediakan untuk Anda. Terima kasih. Sama-sama ya Mbak. Iya. Yang makan kapan? Ya Pak. Ini Ya. buat pajangan kok gak buat dimakan. Oh iya, saya kira untuk sering camping gitu ya Mas? Enggak ada waktunya, Pak. Enggak, tapi lepas gini kan iso gini. Iya, Iso, tapi iso. kalau di Pamekasan
ya camping juga tapi gak sampai nginep. Kebun ratu Camping. ah. Ya, Camping sampai nginep gimana? Nggak jadi camping. maksudnya gak sampai cuman buat tenda terus tengah malam jam 2 pulang soalnya kan ini masuk besoknya masuk. Oh iya. Kebun ratu. Lek sumama ndek humas iku ya apa? Sistem kerjanya minggu libur ya berarti. Minggu Apa piketan? iya piket. Humas ini kebetulan dampingi bapak Kapolres Iya. itu. Oh, Buat apa namanya kegiatannya itu di ya Humas. di report Ya, terus ya. biar menarik di publik. Sampean nggak media apa, Mas? Yang media online-nya ini Pak, media medsosnya itu ya seperti ini, itu semua IG, Mm-mm. TikTok sekarang yang lagi Mm. lagi vibes terus Lagi Apa digemari. namanya? sama Polres Sumeneb, Humas Polres Sumeneb itu. Oh, penempatan di Sumeneb. Iya. Ya nanti follow back. Follow ya. Go follow back. Sumeneb. Saiki Kapolresnya sapa, Mas di Sumenep? Sumeneb Kapolresnya asli Jember. Wong Jember. Iya. Akpol 2003 Cara 2003. melepasnya masih kelahiran 82 muda. 6 ya. Cemerlang kali ini. Enggak, normal. Normal. 82. betul. Wis normal sak meneh. Wayahe. Heeh, wayahe gitu. Bahkan ono apa angkatan 82 wis ono dian. Enggak, Kapolres. oh jadi masih 82 kok masih baby face banget. Ya sama. Siapa sih 82? Kamu juga 82? Enggak. Jangan-jangan kamu sudah tuwir lagi. 72. Kok bener? Berarti lek sampean apa lahirnya tahun berapa? Saya 95 Pak. 95. Ya, Kok masih ini? 28 berarti. 28 Desember. 28 ya. Besok 28. Alhamdulillah. Sama dong. Iya, 28 juga. Tuwir banget kamu. Katanya besok 28. Masa 28 tua, Pak? Sekarang masih 22. 27 berarti ya. Heeh. Besok Desember 28. Ya kalau 27 masih muda. 28 sudah tua. Ya? Kalau sudah 28 berarti udah tua. Sudah tua. Giginya tinggal 2. Hilang semua. Iki bonding yang bagus, Mas. Bahwa ketika kita pas libur itu camping itu bondingnya bagus, Mas. Benar. Contohnya tadi ya, hanya untuk saling untuk hidupkan Api. apa itu, api aja udah. Ya saya lebih suka memang Pak ke alam-alam seperti ini. Saya ada pertanyaan. Ya. Sebelum Tuhan menciptakan alam, Tuhan menciptakan apa? Ibunya. Sebelum Tuhan menciptakan alam, Ibunya Tuhan menciptakan apa? Mm-mm. Zat. Enggak, Nur. enggak. Terus kamu tuh jadi alam sopo Sebelum Tuhan menciptakan alam itu, Tuhan menciptakan cucu Cahyati. Nah kan bener kan? Lari jeneng ibu ini alam. Ada Masih badukun. apa Mbak alam. Iya. Dukun, oh iya iya. Nah, iku enggak semua manu. Apa bisi ono Kapolres? Pak, kasih anu, Pak. Apa pertanyaan, Pak? Angkatan-angkatan muda wis gak kenal alam itu sopo. Oh, iki guyon-guyonane wong pramuka ini. Apa Sampean. apa perbedaane kucing sama burung, Pak? Ya lek sing nyenekno ngene Dasar ngono kan. dharma, satu. Takwa, Bertakwa Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Menjunjung tinggi cinta. Oh, cinta alam di cinta alam dan Lah, ini. sayang sesama manusia. Tiga. Patriot. nek ngapalin iki, Mas. Patriot, Tak Yang cinta sopan. parera ngono. Iya. Gampang iku wis. patriot betul. yang sopan dan bersahaja. Empat. Kesatria. Paling Patriot gampang. yang sopan dan Oh, kesatria. patriot yang sopan dan kesatria. Empat. Didiklat. Patuh Dan juga bermusyawarah. dan juga bermusyawarah. Iki sing Kak Pandega. Ini yang diklat. Berkelahi. Berarti berapa tahun sudah lupa Mas ya, Pak? Lah iku, betul. Tapi begini, lupa atau tidak, itu nggak jadi pengaruh. Karena pramuka itu nggak perlu dihafal, tetapi diamalkan. Gini, ketika sampai itu pada level tertentu itu menggapai kegiatan-kegiatan kepramukaan tuh,
ada kenangan-kenangan kan. Tadi udah mengatakan, oh saya pernah juara begini-begini. Lalu ketika menjadi seorang abdi negara seperti sekarang itu iso nggak ngamal apa yang pernah kita amalkan dulu. Jadi pemimpin yang baik, jadi pribadi. Yang sopan dan Kesatria misalnya. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. 5. Rela menolong dan Apa ya? Rela berkorban. Rela berkorban demi dia. rela menolong dan tambah. Rela menolong dan tambah. 6. Hei, Nah, Rajin. jadi kesimpulannya begini, di dalam dasar dharma itu setidaknya ada 4 hal yang akhirnya kita pelajari. Pertama, kepandaian kita untuk mengenali Tuhan dan kita menyembah, namanya spiritual quotient, SQ. 2, kemampuan untuk menahan emosi, namanya emotional quotient, EQ. I. E itu kalau bahasa Inggris I. EQ. Eki. EQ. Kalau apa tadi yang pertama? Spiritual quotient. Spiritual Quotient. Jadi kemampuan kita untuk mengenal Tuhan, Iya, kita iya. beribadah dan lain sebagainya. itu apa namanya? EQ. SQ. 2 EQ. EQ. Kemudian yang ketiga, kemampuan kita untuk bernalar, namanya intellectual quotient atau IQ. IQ. Dan yang terakhir, kemampuan kita untuk menahan penderitaan, didasarkan atas kesulitan-kesulitan untuk mencari yang memudarkan permasalahan, mencari solusi, namanya EQ atau adversity quotient. Aki. Oh, baru. AQ. Aki. Aki. A. Enak kalau di bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya EQ. Jadi SQ, EQ, IQ. IQ, EQ. Nah, itu nggak perlu dihafal karena moro-moro sampai dadi polisi, eling lek soal melakukan kesalahan itu moro eling iya ya biyen aku koyo ngene. Kayak ngono. Tahu hitam dan putih. Tidak hanya sekedar oh iki jadi abu-abu saja, enggak. Hitam dan putih karena berdasar masa lalu atau pengalaman. Nah, itu merujuk pada experiential learning. Jadi pembelajaran masa lalu. Nah, saran saya setelah ini usahano iso kuliah. Sarjana hukum kayak atau apa? Kuliah ya. Dendi Surabaya. hukum. Mantap. Belum lulus tadi. Gak masalah. Kok lulus kan pada waktunya gitu kan. ini ndek endi, Mas? Tapi terminal Pak soalnya ambigu sekarang. Kenapa? Aturan. Ijazahnya SD. Terus Sedangkan ijazahnya saya buat untuk ke jenjang berikutnya harus B. B. Makanya sampean keliru. Nango Wisnuwardana di kampusku. Aku rada promosi ya. Promosi. Gonku B. Terselubung Rata-rata iki. polisi sampai kejaksaan. Ada kelasnya Pak. Kelasnya kelas jauh. Iso online. Masuk PPM. B tapi Pak. Hah? B. Positif B. Oh, positif. Makanya polsek anu kan ngambil di tempat saya. Oh gitu Pak ya. Ayo Iya. pindah ya bisa ya. Waduh, terselubung. Yo anu enggak iki kan anu. Jadi saya itu opportunity ya, opportunity waste ya. Jadi mungkin loh. Soalnya lek semua mau C tipe apa itu kualifikasi C atau akreditasinya C. Memang jenjang karir waduh. Kok C kayak iso ya. Kudu B Minimal. Minimal maksimal. Minimal. Tapi soalnya lek A abot lek kerja. Wabot kudu teko, kudu anu, kudu waduh. Ah Wis. ya. Ambek dinas wis jelas gak iso. Gak bisa wis. Nah, di Wisnuwardana itu dua hari saja dalam seminggu. Hari Sabtu, hari Minggu itu pun online. Ini Kak dasar Kak. Tenan nih. Berarti saya dari di Madura bisa berarti ya. Iso. Mek engko lek misalkan suatu ketika perlu malang kan tanda tangan opo ya mek ikut tok. Oh iya. Sekali-sekali ya Pak. Iya sekali-sekali datang kenal ambek dosene bla 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 bla.
Wisnu Ardana. Terkenal kok. Mungkin di konco-konco litingi sampean bahkan sampai Bangsal. Arek-arek regulere Bangsal sing sudah ditugaskan di situ itu kuliah di ngonku. Terus SPN Mojokerto kuliah di ngonku. Soalnya mudah. Jadi ya ini antar kita saja. Prof Suko pimpinan kami, rektor kami itu ojo sampai ya kita pakai paket 4 tahun sudah. Harus sudah. Makanya gak ono C. Sak jeblok itu nggak boleh C. Kami sudah ditekan untuk tidak memberikan C. Minimal B. Sak jeblok itu B. Ya iki aja off the record ya. Ya nanti dikat. Oh iya, tolong ya. Record loh, Pak. Iya, enggak apa-apa. On the record. Itu di record ya. Nanti Apa cut. dipotong ya? Jadi off the record. Ini mbaknya bikin konten apa? Enggak tahu apa. Flora fauna ya. Dianggap kayak aku anjing laut. Suruh. Paling TikTok, Pak. Jadi seperti itu. Enggak. Daily di email lah. Ya ada email ya. Ngene iki lah dipotong, diupload ning TikTok. Kayak jedak-jeduk ngono. Dan aku Kembali ke tadi Pak, Ya. menarik kok. Yang mana EQ. Hmm. Nah, sampai mana barusan? E. Ada 4 kan? Ya. SQ, spiritual quotient. Jadi kemampuan sampai bagaimanapun Anda tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan. Dari Tuhan. Yang sak hebat-hebat atau sampean itu ya apa-apa. Berarti dalam tingkatan apapun bersenanglah ketika Anda bersujud. Karena tempat itulah di saat Anda itu bisa merendahkan diri Anda serendah-rendahnya. Karena secara naluriah manusia itu diciptakan dengan ego, tidak mau direndahin. Kemudian itu ada kontrol terhadap tubuh minimal. Ketika kita sujud, meletakkan sujud itu adalah meletakkan iki lho, batuk nang lemah. Jadi merendahkan, mensujudkan. Nah, jadi harapan saya mbok sampai ya apa ya sujud toh. Ojo lali gue, ojo lalekno. Insyaallah pasti ada saja jalan yang membuat sampean itu akhirnya jadi bisa mengontrol diri. Namanya SQ, spiritual quotient. Kemudian bagaimanapun hebatnya Anda, ketika Anda terburu oleh nafsu, maka emosional Anda tidak terkontrol. Contoh kayak Sambo. Sehebat apapun dia, ketika emosi itu sudah melampaui batas yang dia bisa perkirakan, tembak. Karena apa? Dia anggap nanti ini it's a easy way, ya kan? To erase this moment, untuk menghapus kejadian ini. Maka dia mau skenario. Ingat, kebenaran itu akan nampak pada saat yang tepat. Kemampuan itu harus ada, terutama Polri, TNI, kayak ya model kayak kita ini, untuk bisa ngedem emosi, emotional quotient. Ojo mudah. Nah, iki bagi orang Muslim, jenengan anak Muslim ya. Muslim. Gini, ada anjuran bahwa kita tidak boleh reaktif terhadap sesuatu. Koyo Ali bin Abi Thalib, kayak sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib. Dari sekian banyak sahabat Nabi yang paling bisa dia bisa nahan emosi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar itu sih ono emosi, selintas emosi gitu. Emosinya adalah emosi diam, mengalah. Itu Abu Bakar. Emosi yang represif itu siapa jenenge? Umar bin Khattab. Emosi berupa wis pokoknya masalah iki berarti duit, fasilitas iku ono di Utsman. Ya kan? Lah, emosi yang bisa menahan itu hanya Ali dari semuanya. Isoai pada waktu itu kaum Khawarij dibunuh habis-habisan, Ali tapi kan dia bisa
diemin dulu. Sehingga ono peristiwa Karbala lah, ono peristiwa ikilah, karena dia bisa emosinya bisa stabil gitu. Kita nggak mudah, meskipun sampean dicekeli ambek revolver apa COP kayak atau apa gitu, nggak mudah langsung ini bukan penyelesaian gitu. Kecuali aku ngadepi begal dan dia sudah mulai mengancam jiwa kita, COP der iku apa langsung sikil, atau mungkin atas dulu der baru sikil der baru mematikan der. Jadi emosional itu kepandaian kita untuk mengelola emosional. Oke, itu namanya EQ. Caranya meningkatkan gimana? Ya itu tadi kedaruratannya itu loh, sampai seberapa dalam gitu. Apakah dia hanya sekedar memukul? Apakah harus saya pikul ulang gitu loh? Terus ketika marah gitu misalkan ya, terus langsung sadar, itu gimana caranya? Pak, Tipsnya misalkan kalau gini, sampean kan itu kadang orang, apalagi orang Madura ya kan, katanya dengan kutip keras. Nah, Wah, elek iki. harga diri misalkan masuk, oh ya cepet sadar gitu maksudnya. Kan kadang orang kan baru gelap mata terus melakukan terus baru sadar gitu. Oke, ini di luar dari sampean berarti. Kita bicarakan di luar sampean apa sampean? Ya terserah, maupun misalkan kalau di saya apa ya kayak tadi. Ya pistol itu. Ya pistol lah katakanlah. Nah, maka nih kita itu harus tahu, makanya gini, mengapa sih metode pendidikan di TNI Polri itu ada pressure? Supaya Anda bisa merasakan ketika Anda bekerja nanti itu pressernya tinggi, dan di pressure itu dari orang luar, di luar dari keanggotaan kita atau lingkungan kita, benar ya? Masyarakat yang cenderung itu mungkin di bawah kita sebenarnya. Dia harus mematuhi kita karena kita penegak hukum, dan dia harus mematuhi hukum dan kita itu pengawasnya. Gini Istilahnya. jangan ke revolver apa ya, kayak kan belum tentu megang sih, tapi untuk revolver itu lebih ke jaga bank gitu-gitu. Ya. Ya kalau kan yang tangan kosong misalkan, Ya. ada orang Pukul. kan nggak boleh sekarang, mukul Nggak orang boleh, kan nggak nggak boleh. boleh. Itu gimana caranya? Kadang kan orang misalkan nih di jalan kita lalu lintas kena singgol misalkan ya kan, terus kita sudah tanda kutip itu orangnya gelap, mudah emosi, mukul terus baru sadar, gimana caranya? Oke, intinya begini, itu tidak Anda lakukan. Terserah kalau dia yang lakukan. Ya memang, tapi masalahnya itu karena ya apa ya, di Indonesia itu akhirnya harus mendiskreditkan. Gini, kalau Polri itu lah, emang kemarin kamu pendidikan kemana aja, kamu sudah dipreser kok masih tetap itu terpicu emosi, itu tetap kita disalahin, tetap loh. Ya, bener nggak? Ya. Maka nih, iso nggak kamu waktu itu lari saja, walaupun kamu dianggap pengecut. Tapi pengecut oleh siapa? Iya ya, paham. Paham ya? Dianggap pengecut oleh siapa? Oleh lawan Anda saat itu saja. Tapi Anda akan cenderung selamat oleh atasan Anda. Masalahnya saya ingin nih, apakah masalah itu akhirnya menjadi panjang? Enggak juga. Mungkin gak ketemu maneh. Ya kan? Ya. Kita tinggal kontak aja teman-teman dari Intel atau dari Serse. Jas, iki aku mari diantem iki. Ambil wis. Kita selesaikan di kantor tuh. Nah itu kan enggak, maksudnya itu kan ini kebetulan polisinya enggak secara apa ya, secara umum orang biasa gitu Pak, dalam kehidupan sehari-hari. Bukan polisi Ya maksudnya. bukan Betul. polisi gitu. Nah, Orang masalahnya umum begini, saya tidak bisa berbicara apakah seseorang itu dari luar polisi ya, karna sing kita bicarakan adalah konteks Anda sebagai polisi atau TNI yang pernah mendapatkan pendidikan dengan cara dipreser, sehingga bisa menahan amarah dan emosi sampai di goblok-goblokin, goblok kan gitu kan, goblok. Ya itulah. Kalau orang lain ya biarlah. Wong orang lain tuh kita nggak tahu sampai batas apa dia itu bisa menerima. Ya kan, jangankan emosional, intelektualnya kadang-kadang ngorat-marit ya kan, istilahnya gitu. Yang terpenting adalah Anda sebagai penegaknya itu. Udah, emosional itu betul-betul mending lari saja sudah. Misalkan dikepung ada celur, selari aja. Pengecut, iya, bagi siapa? Bagi lawan Anda saat itu saja. That's all.
Tapi bagi Anda atasan atau orang lain yang melihat, ya sudah, Anda malah jadi pahlawan. Dan itu banyak loh yang diviralkan itu gara-gara itu malah justru lari kan. Ini dalam konteks Anda saja. Kalau orang lain ya biarkan aja, itu urusannya aja wis. Yang penting pokoknya aku enggak gitu. Karena subjeknya adalah saat ini adalah kita ini. Kebetulan dengan adik saya juga sing pembina pramuka dan kadang-kadang iso nesu ya. Nesu ngajari gak waduh gak iso salah ngono dengan penuh dengan tekanan dengan dari kepala sekolah atau guru kudu berprestasi lah. Ya, betul, betul. Jadi Gimana gitu. lari aja gitu Kak. Betul. Siap-siap lari saya kayaknya. Setelah EQ baru kita harus ngomong tentang intelektual. Bagaimanapun emosional itu juga terdorong dari juga otak kita ya. Oh iya, paham. Otak kita mampu menganalisa sebuah kejadian apakah berakibat pada kerugian yang besar bagi kita atau tidak, atau kadarnya ringan, hanya sekedar goresan bogem saja mungkin seperti itu. Analisa itu bukan hati, analisa itu adanya di otak. Otak itu mereduksi dari apa? Pengalaman, pendidikan, lingkungan. Jadi pembentuknya banyak. Kemudian keluarga. Keluarga sampean saya lihat kan nice, fine. Ibu ada baik, anak. Saya lihatnya itu anak ya, anak-anaknya. Anaknya cenderung gini-gini, berarti ibu itu begini. Jadi karena keluarganya fine, pasti menjadi pribadi yang fine di luar. Itu yakin saya. Kemampuan intelektual. Baru yang terakhir mengelola ketabahan. Karena bagaimanapun menjalankan hidup, apalagi bekerja di lingkungan yang tingkat stresnya tinggi, itu memerlukan ketabahan. Tingkat stres tinggi. Loh iya loh. Betul. Dek kepolisian niku mek si isane siap tok loh. Siap. Siap. Enggak boleh nolak memang. Siap. Pada padahal aku bari ki wis ana janji. Siap. Jane prei aku mari. Siap. Siap. Masih Ini ndek pramuka lah ngono, Pak. Siap ngono ta. Bapak kunjungan ke kecamatan ini siap. Siap. Padahal iki aku mang bengi mari ngene-ngene. Siap. Mbek nangis. Kon. Siap. Apakah Anda tabah? Orang disersi banyak, teman saya juga di Polresta Malang itu banyak yang disersi itu gara-gara itu. Contohnya senior saya namanya Pak Bambang. Pak Bambang itu ketika dia berhadapan Dakura kan, dia sempat di PHH di Dalmas Baringono, dia sempat fine. Tapi begitu karena dia kan luka ya, ketika kena Dalmas itu dia kena luka, dia harus direhatkan, akhirnya dialih fungsikan di Provos waktu itu. Justru di Provos dia disersi. Kenapa? Yang biasanya karakternya itu di lapangan diletakkan di kantor. Berarti dia tidak bisa mengelola ketabahan dia tuh. Jadi Pak Bambang. Wah hebat. Ketika dia sebelumnya di Dalmas, wah siapa yang nggak kenal dengan Pak Bambang? Maju dewe wani ya, berani dia. Tapi begitu kena luka, kena cairan asam sini. Jadi dia kayak lumpuh gitu. Ya temporari lah, nggak selamanya gitu. Dah oleh Kapolres kan di-skep kan di propose. Malah disersi. Disersi 6 bulan. Dipecat. Pecat. Disersi itu apa, Kak? Disersi itu tidak bertugas. Lalai dengan sengaja untuk tidak melaksanakan Bolos tugas. gitu ya. Bolos. Bolos. Apa ada faktor lain? Ya, faktor lain itu setelah dia itu begini. Setelah dia dimasukkan biasanya kan nyeper, istilahnya panem lah pananem ya. Istilahnya iso nyeper. Gak iso nyeper di karena di kantor terus. Ngono cerita. Nah, maksudnya Terus akhirnya kena nyeper, will. apa? Kena will selingkuh. Iya, akhirnya selingkuh. Wes gak karu-karuan. Karena bosen kan, peluapannya apa? Ya itu main di luar.
main di luar ketemu ada orang yang ya sih membuat dia jadi nyaman ya sudah. Makanya besok lah itu mau tadi bojo ya curhat terbaik itu pada suami, jangan pada orang lain walaupun itu teman. Takut nyaman. Takut nyaman, wah nyaman tak kena curhat nang bojomu masya iku elek. Sing gawe lara bojoe kok curhat ning Meskipun bojoe. engkok bojomu iku anu, meskipun ya engkok bojomu iku nesu tok liyane cerita semua anu. Apa-apa, tetep aja continue. Kon milah. Jadi adversity quotient, mengelola ketabahan. Kira-kira ngono. Alright. Emang diedit loh ya. Siap, Kak. Poin apa aja yang dikat, Kak? Begini ya, Dek. Iya, Kita Kak. mulai dari saja. Kita mulai ya. Jadi ini aku serasa lagi ngekek kuliah psikologi ya. Loh, Kak, banyak banget di sini. Tadi api, pijit. Sekarang ini. Api unggun. Oke. Langsung S3 ini pulang dari sini. Jadi ceritanya begitu. Ada 4 hal, apal ya. Pilih-pilih pagi nyamannya. Mulai itu tadi dulu dong. Oh, SQ dulu. Ah. Harus urut. berarti. Ya tidak harus urut sih. Tapi karena itu biasanya simultan. Karena itu dilakukan secara bersama. Pada dimensi yang berbeda-beda. Masalah hatimu dengan seluruh jiwa ragamu kepada Tuhanmu. Emosi itu hanya hatimu untuk kamu lakukan. Ya kan? Intelektual untuk kamu lakukan. Ketabahan itu adalah masalah hati, terus cara penalaran untuk juga dilakukan. Jadi dimensinya kudu bareng kayak bareng. Iya. Kalau di pramuka kan sesosif dulu. Ya, itu untuk peserta didik arahannya ke arah sesosi. Apa itu? Spiritual, emosional, sosial, intelektual, fisik. Jadi itu pemahamannya untuk sesosi. Tapi ini kan bentuk kegiatan yang mengarah pada sesosi. Bagi pembina ya apa-apa kak. Jadi tindakannya itu ya juga sesosi atau 4 quotient tadi. Cara ada celep. Yo nggak Celepnya jaket di li, sana aja kayaknya. nggak jaket li. Di sini habis ada yang dibakar. Kak. Ademan kebun ratu, Mas. Oh tapi kak, emang gitu nggak ya? Iya, puncak membedakan ratu. diri dari api unggun, akhirnya keluar malah Dingin. Kenapa? Pernah camp di sana aku, Mas. karena proses Ah. penyamaan suhu itu. Ya. Puncak Suhu ratu. luar justru masuk. Nah, itu berarti Aku nge-camp di sana. pembina itu terutama di penegak itu harus menjelaskan secara ilmiah. Sekali tak tapi penasaran. Apa itu ya hukum? Katanya kan tempat tertinggi di Enggak hanya Pamekasan. itu, Hah? biologi juga karena ada hubungannya Asli? biologi Iya, juga. Maksudnya gimana terus? Ya, Apanya? Sampean. Ya bagus sih. fisika apa? Cuma kurang ini aja mungkin di pengelolaannya lah jariku. sama dengan Maksudnya lupa. kurang perhatian. Jadi Secara apa biologi. pengunjung itu nggak diperhatiin. Jadi bayar tiket masuk ya udah dibiarin gitu aja mau kemana terserah. Ini nggak diarah-arahin, nggak ada ininya. Aja sing terjebak dengan konvensional. Terus kudu penjelajahan. Iya, betul. Adik-adik udah mau Makanya aku ingin penjelajahan berbasis Android itu. Iya, nggak harus penjelajahan apa kompas berbasis. bidik. Jadi by koordinat. Hmm. Ya, terus tak kei barcode gitu kan. Terus golek. Podong ini pemandangan ini cuman lebih akeh iki. Puncak Ratu. Ini apa di sini namanya, Mas? Kebun Rojo. Apa? Kebun Rojo. Kebun Rojo tuh nama camp ini aja atau nama desa? Nama campnya aja. Campnya aja.
Kebun Rojo itu tempatnya para raja. Karena kalau tempatnya binatang Kita kebun raja. binatang. Nah, Oh, kebun Rojo ini raja. Rojo itu raja. Kita raja. Saya raja dari sebelah sana, Mas. Raja dari Jenengan dari mana? Hewan raja Kawi ya, Pak. Si kemarin ke Gunung Kawi itu sana. Oh, ngono. Iya, pas ibu family gathering Mm-mm. dari Humas Sumenep itu. Ingin ke apa itu namanya, Pak? Kayak orang Cina, Di kono itu tempat pemujaan orang Cina memang. kayak ada kuil, terus Ah, ah. itu ada makam katanya Islam. Digawe ngene, Mas, gawe golek pesugihan Gunung Kawi. Iya, Pak, saya masuk ke dalam ini, ke makam siapa namanya, lupa saya. Di dalam itu banyak orang sesajen. Betul. Sesajennya itu terus dibacakan sama kayak petugasnya. Hmm. Bapak, misalkan Bapak Yudi ini punya